Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amade Wulandari dari jurusan Informatika angkatan 2018. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas UAS Cloud Computing R03. Sebelum masuk pada materi pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan suatu kemajuan teknologi informasi di mana informasi disimpan pada suatu server yang dapat diakses oleh klien melalui jaringan internet. Cloud computing menggabungkan teknologi komputer dengan pengembangan internet sehingga menjadi infrastruktur kompleks yang abstraksi dan tersembunyi. Pengguna tidak perlu direpotkan infrastrukturnya, karena kemampuan teknologi ini disajikan sebagai suatu layanan atau as a service. National Institute of Standard and Technology membagi layanan cloud computing menjadi 3 jenis layanan. Ada SaaS, PaaS, dan IaaS. Di sini saya akan menjelaskan tentang PaaS atau yang kita kenal sebagai Platform as a Service sebagai layanan cloud computing. Apa itu PaaS? Platform as a Service atau PaaS adalah salah satu jenis layanan dari cloud computing. PaaS merupakan layanan perangkat lunak perantara pada lingkungan cloud untuk memfasilitasi berjalannya program aplikasi-aplikasi lainnya. Layanan ini untuk membangun, menguji, dan menyebarkan aplikasi yang sedang dalam tahap pengembangan. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat, pengguna bisa menyewa rumah berikut lingkungannya. Layanan utama PaaS biasanya berupa desain aplikasi, development, proses testing, dan development, serta hosting. Kemudian ada karakteristik pada PaaS. 1. Pengguna layanan PaaS adalah kebanyakan pengembang software. Kedua, fokus pada layanan hosting aplikasi, desain, development, dan testing. Ketiga, platform yang digunakan umumnya dapat diakses melalui web browser. Keempat, ruang lingkup maintenance PaaS mencakup hardware dan software pendukung pengembang aplikasi. Kelima, kebanyakan provider PaaS menawarkan fitur bagi pengembang aplikasi untuk melakukan update fitur sendiri dari sistem operasi software. Kelima, arsitektur multi-tenan, yaitu beberapa pengguna secara bersamaan dapat memanfaatkan pengembangan aplikasi yang sama. Layanan PaaS itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fasilitas pengembang add-on. Sistem ini menawarkan beberapa aplikasi PaaS yang bisa dimodifikasi oleh pengguna. Yang kedua itu standalone environment untuk pengguna software development biasa. Yang ketiga itu application delivery only environment, juga mendukung layanan hosting seperti keamanan dan skalabilitas, tidak termasuk development dan debugging. Kemudian, keuntungan pada PaaS. 1. Menghemat biaya. Pengembang tidak perlu mengeluarkan biaya dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan sumber daya penunjang aplikasi yang dikembangkan. Kedua, efisien. Tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi lokal terhadap sumber daya penunjang. Hal ini sudah tersedia pada layanan PaaS. Yang ketiga itu ada sumber daya penunjang, aplikasi akan selalu up to date. Keempat itu fleksibilitas, bila dibandingkan dengan metode computing lama. Ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Kekurangan layanan PaaS akan terganggu ketika provider melakukan update platform. Hal ini bisa berdampak pada software yang sedang dikembangkan. Misalnya, perubahan bahasa pemrograman tertentu sehingga pengguna terpaksa mengubah bahasa pemrograman yang sedang dikembangkan. Selain itu, layanan ini juga membutuhkan koneksi jaringan internet yang relatif cepat dan stabil. Beberapa provider pada PaaS. Yang pertama itu ada Google App Engine. Layanan ini disediakan oleh Google. Namun, untuk proses deployment diperlukan aplikasi tambahan yaitu Google App Engine Launcher yang dapat diunduh secara gratis. Kemudian ada Salesforce. Layanan ini dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi multi-tenant. Kemudian ada Amazon Web Service
Elastic Beanstalk. Layanan ini menggunakan bahasa pemrograman seperti Ruby, Java, Net, Node.js, Go, PHP, dan Docker. Kemudian ada Upwork. Layanan ini memiliki user interface yang bagus dan mudah digunakan. Kemudian ada Microsoft Azure. Layanan ini disediakan langsung oleh Microsoft. Bahasa pemrograman yang didukung antara lain ada Net, Java, Ruby, Python, PHP, dan Node.js. Kemudian ada Engineer. Layanan ini mendukung bahasa pemrograman seperti PHP, Ruby, Node.js, dan aplikasi server baik yang di-hosting maupun menggunakan database lokal. Di sini saya ada tips untuk memilih provider. 1. Tentukan sistem operasi, bahasa pemrograman, dan framework yang akan dipakai. Kedua, walaupun pay as you go, analisis harga masing-masing layanan PaaS. Carilah harga yang paling efisien. Ketiga, carilah lokasi layanan PaaS yang dekat dengan pengguna. Keempat, carilah layanan yang paling mudah dan nyaman melalui akun gratis untuk uji coba atau free trial. Kesimpulan pada materi yang saya bahas tadi ialah PaaS merupakan pilihan yang tepat bagi pengembang aplikasi yang ingin fokus pada aplikasi yang akan dikembangkan, tanpa memikirkan ketersediaan sumber daya penunjang pengembang aplikasinya. Melalui layanan ini, biaya untuk pengembangan aplikasi dapat diminimalisir dan dari segi waktu dapat menjadi lebih cepat. Kemudian di sini ada referensi-referensi untuk memenuhi tugas PPT tersebut. Di sini referensinya saya ambil dari buku yang dikasih oleh Pak Ben itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.